Hi everyone, welcome back to my channel. Di video aku kali ini ya, aku akan membahas masih seputar komunitas yang ada di YouTube. Nah, komunitas itu apa dan kegunaannya itu apa? Nah, di sini aku akan bahas ya, bagi siapapun yang udah mencapai 500 subscribe, komunitas sudah aktif, tapi nggak langsung aktif ya, seperti yang aku udah bicarakan di video aku sebelumnya mengenai seperti apa komunitas aktifnya gitu ya. Dan di sini aku akan membahas kegunaan dari komunitas itu ya. Dan aku masih tetap belajar tentang pengalaman Mas Timon Adioso ya. Jadi komunitas itu bisa kita gunakan ya, promosi ya. Jadi boleh promosi channel teman kita, dan boleh juga promosi channel kita. Misalkan kita ada 2 channel misalkan ya, kita juga bisa promosikan channel kita yang satunya di komunitas ini ya. Dan juga komunitas teman-teman nih, kalau di komunitas aku di sini ya, saya memang udah rencanakan dan saya udah lakukan itu di komunitas aku adalah untuk mempromosikan channel teman-teman ya. Dan di sini syaratnya gampang banget, yaitu bagi siapa yang komen pertama kali dan aku kasih pin gratis. Nah, di situ aku kasih pin gratis, di situ aku akan promosikan channel kalian yang aku kasih pin ya di situ ya. Saya tidak peduli yang komen itu siapapun ya, yang udah dimonet atau yang belum dimonet, atau yang subscribe-nya di bawah 500 atau di atas 500 atau di atas 1000, saya tidak peduli. Yang penting saya akan promosikan bagi siapa yang aku kasih pin ya di situ ya. Jadi saya nggak pilih-pilih, dan ini aku promosikan secara gratis buat teman-teman aku, biar apa yang aku rasakan di sini itu, saya bersyukur ya sudah dapat 500 subscribe, dan ini aku akan menikmatinya bersama teman-teman aku seperjuangan ya, karena teman-teman juga berjuang ya, kita sama berjuang ya. Jadi buat teman-teman aku, semoga berkenan ya di komunitas aku. Bagi siapa aja yang mau bergabung, silahkan cek di komunitas aku. Di situ udah lumayan ada beberapa teman yang aku promosikan di situ ya. Dan selain kita bisa promosi channel teman, entah itu cuma channel kita juga bisa promosi tentang usaha kita ya. Misalkan terserah kalian usaha apa, seperti itu, kayak jualan, itu bisa kita promosikan di komunitas kita yang udah aktif ya. Dan bagi teman-teman yang komunitasnya belum aktif, maksud aku yang subscribe-nya masih di bawah 500 ya, yuk dicek di komunitas aku. Nah, di situ banyak teman. Barangkali kalian yang belum kenal, kalian bisa kenalan, bisa saling support, saling mengunjungi ya satu sama lain ya. Jadi saling mensupport kayak gitu ya, biar sukses ya gitu ya. Jadi kita nggak bisa sukses sendiri tanpa temen ya gitu ya. Dan di sini intinya ya, komunitas aku itu buat aku promosi, dan pin itu gratis ya buat teman-teman ya. Jadi buat teman-teman aku yang berkenan, silahkan berkunjung di komunitas aku ya, dicek ya di situ ya. Nah, dan di sini ada satu pertanyaan ya buat teman-teman aku. Buat yang tahu jawabannya, mohon dijawab di kolom komentar. Dan ini pertanyaan ini sangat mengganjal buat aku ya, yaitu mengenai YouTuber pemula ya. Nah, kalau menurut saya yang dinamakan YouTuber pemula itu
YouTube yang belum dimonet itu kalau menurut saya ya. Kalau menurut teman-teman yang namanya YouTube pemula itu yang seperti gimana ya? Bagi teman-teman yang tahu, tolong komen di kolom komentar ya biar saya tahu. Jadi buat itu tadi ya yang aku katakan ya, yang dinamakan YouTuber pemula itu adalah YouTuber yang belum dimonetisasi ya, seperti itu ya. Itu menurut pengalaman aku. Tapi kalau menurut teman-teman yang tahu seperti apa sih YouTuber pemula itu, mohon komen di kolom komentar. Barangkali pendapat aku seperti itu salah atau benar ya. Kalau salah, tolong dibenarkan dan dijelaskan ya. Gimana yang menurut kalian atau pengalaman kalian itu YouTuber pemula itu seperti apa? Apa di bawah 500 subscribe-nya, atau di bawah 1000 subscribe-nya, atau walaupun subscribe-nya tuh berapa puluh ribu tapi jam tayangnya belum mencapai 4000 alias belum dimonetisasi ya. Meskipun subscribe-nya itu 15.000, 20.000 tapi belum dimonetisasi, itu apakah dikatakan YouTuber pemula juga atau seperti gimana? Mohon penjelasannya buat teman-teman aku yang ada pengalaman ya. Dan ini saya harap kalian bisa membenarkan kata-kata saya bila ada salahnya ya. Terima kasih untuk penjelasannya, untuk membenarkan kata-kata saya. Terima kasih bagi teman-teman aku yang udah menjelaskan dan menjawab dan membenarkannya ya. Nah, kenapa saya punya pertanyaan seperti itu? Karena ada teman saya ya, subscribe-nya itu udah di atas 1000 ya, tapi jam tayangnya tuh belum mencapai, jadi belum dimonetisasi ya. Tapi dia itu merasa bukan YouTuber pemula, jadi dia mengatakan saya YouTuber pemula. Saya nggak usah dikatakan YouTuber pemula, memang saya tuh masih nol ya. Saya tuh nggak gimana-gimana ya tentang YouTube itu, karena YouTube ini bukan pekerjaan saya, bukan pekerjaan utama saya ya. Selain saya bikin konten seperti ini, saya udah punya pekerjaan yang utama, yaitu saya bekerja di luar negeri seperti itu ya. Jadi bukan semata-mata saya tuh pekerjaan utama saya tuh sebagai YouTuber, enggak. Jadi saya tuh masih nol. Jadi kalau ada yang mengatakan saya YouTuber pemula, ya silakan, saya sih tidak apa-apa ya. Saya cuman ketawa aja gitu ya. Cuman ya seperti ini saya. Jadi YouTube itu bukan pekerjaan saya yang paling utama. Jadi ini buat sambilan aja ya, buat sampingan kayak gitu ya. Jadi saya ngonten-ngonten seperti ini itu adalah di waktu luang saya, di waktu luang kerjaan utama saya seperti itu ya. Jadi saya kerjaan utama saya adalah saya bekerja di luar negeri seperti ini. Kalau ada waktu luang, saya baru ngonten gitu ya. Jadi buat teman-teman aku yang masih YouTuber pemula ataupun yang sudah YouTube-nya itu baru mau mengambang, mau dimonet ya, istilahnya belum dimonet tapi udah gimana ya, subscribe-nya udah di atas 1000 misalkan ya, tapi jam tayangnya tuh masih jauh seperti itu. Buat teman-teman aku, gimana ya, saya nggak mengatakan sombong atau gimana ya, jangan suka mengatain atau punya perasaan yang gimana ya, kayak meremehkan YouTube yang masih nol itu. Jangan seperti itu. Jadi jangan seperti kayak menyombongkan, kamu masih YouTuber pemula aja ini. Oh jangan bilang seperti itu. Nanti suatu saat yang kalian remehkan atau yang kalian bilang YouTuber pemula masih di bawah aku, itu jangan
jangan remehkan, suatu saat bisa di atas kalian gitu loh ya. Jadi buat teman-teman aku, jangan menyombongkan dengan adanya sekarang ini, jangan ya. Saya cuman mengingatkan, jadi jangan gimana ya, kayak istilahnya itu ada sedikit kesombongan kayak gitu ya, jangan seperti itu, nggak baik. Jadi nasib seseorang itu nggak bisa dikatakan wah kamu ini nggak bisa dikatakan seperti itu. Nasib orang bisa berubah ya. Siapa tahu hari ini yang kalian katakan kamu masih di bawah aku, siapa tahu besoknya atau 1 jam setelah itu kalian jadi terbalik di bawahnya dia. Kita tidak tahu nasib seseorang seperti itu ya. Jadi buat teman-teman aku yang berjuang jadi YouTuber atau yang masih nol seperti saya, kalau kalian mengatakan saya nol, terima kasih, memang saya masih nol ya. Seperti kalian yang tahu seperti ini, saya masih nol ya. Jadi buat teman-teman aku, marilah kita berjuang bersama ya, saling mensupport. Bagaimanapun keadaan kita, itu di bawah atau di atas atau kaya miskin, itu sudah ada yang mengatur. Jadi yang penting kita tetap berusaha ya, saling mensupport satu sama lain, sesama temennya. Itu himbauan aku buat teman-teman. Kalau dipakai alhamdulillah, nggak dipakai ya terserah. Ini cuman sekedar pemasukan saja. Jadi kesombongan itu nggak penting, dan itu sangat disayangkan sekali ya. Aku kira cukup sekian ya video dari aku mengenai YouTuber atau mengenai komunitas, gimana cara menggunakan komunitas. Kira cukup sekian, semoga bermanfaat buat teman-teman aku, terutama buat YouTuber pemula yang masih nol seperti aku ya. Jangan lupa cek komunitas aku. Makasih udah support channel aku. See you next my video. Dadah.